Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Lentensai. Oke, untuk video kali ini saya ingin bahas tentang pelumas rantai di motor e-making atau motor kalian yang menggunakan rantai ya, jadi bebas. Nah, di sini ada dua bahan menggunakan oli bekas dan kit atau pelumas rantai yang biasa kita semprot itu ya. Jadi di sini kita buka dan nanti kita langsung semprot aja, praktis gitu. Nah ini. Tapi jauhkan dari anak-anak. Kalau misalnya kena mata ini berbahaya, bisa membutain mata, dan kalau misalnya kehirup juga berbahaya. Dan di sini juga ada peringatannya, harus kita baca juga kalau misalnya kalian mau baca. Kalau misalnya kalian beli kit motor atau yang lain juga biasanya ada peringatannya, jadi harus kalian baca dulu sebelum kita pakai. Oke, jadi kita bahas kedua ini. Nah, nanti akan saya bahas mana yang lebih unggul dari kedua ini. Kita belum tahu mana yang unggul dan mana yang biasa-biasa aja. Oke, jadi kita lanjut saja. Kita bahas dari salah satu ini. Oke, tadi gearnya dan rantainya sudah saya bersihin, walaupun tidak bersih banget, tapi tak apa-apa lah ya. Jadi di sini akan saya tes menggunakan oli bekas dulu, dan sini oli bekasnya udah cukup lama ya, sekitar berapa bulan, udah hampir 3 bulanan mungkin ya. Jadi ini satu botol udah kepake berkali-kali, walaupun saya lumasin itu cuman satu kali dalam 1 bulan. Ya tergantung, kalau misalnya saya pakainya pengen jauh-jauh, paling seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya lumasin. Oke, kita lumasin saja. Oke, tadi sudah kita coba dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan di bagian sininya itu dia ada bercaknya. Jadi kalau misalnya kita pakai, dia akan ngeluarin olinya yang di bagian sini tadi. Jadi di bagian motornya juga dia kena. Kalau misalnya nggak ada spakbornya, nggak ada bagian sini pelindung yang di shock itu. Biasanya kan ada di bagian sini, tapi saya buka. Dan dia alhasil jadinya seperti ini, dia ke atas ya. Nah ini, nah dia kotor sekali. Sebenarnya motornya udah kotor sih, ya maaf lah, maklum belum dibersihin dari kapan, udah lama sih. Dan di bagian sini dia seperti kayak oli bocor. Jadi kalau misalnya kita pakai oli, belum mas oli, biasanya kalau misalnya kita berhenti di mana, nah itu kayak olinya bocor, tapi padahal bukan olinya yang bocor, tapi kita habis ngelumasin yang sebelumnya itu, dia baru netesin pas dia berhenti. Jadi kalau misalnya kita pakai, jangan heran kalau misalnya dia itu keluarin oli bekas. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ini, dia tidak akan seperti ini, dan di bagian sininya juga tidak akan kotor sekali. Nah, di bagian sininya ini kita matikan dulu. Oke, di bagian sini itu kotor sekali ya. Nah ini di bagian ban, kemudian di bagian velg dia kotor juga. Nah ini kotor, dan di bagian rantainya dia masih aman. Dan untuk pemakaiannya belum saya pakai untuk kendaraan, apa maksudnya dipakai jalan, baru saya pakai di sini. Tapi sudah pernah saya coba menggunakan oli, hasilnya nggak jauh beda sih dengan yang ini. Nanti akan kita review sedikit.
intinya kalau misalnya kita menggunakan oli bekas, kita harus siap-siap atau ekstra ya, bersih-bersih bagian motor. Jadi kita harus sering-sering bersih motor. Nah, untuk bagian velgnya kita harus bersihkan juga. Untuk bagian bawahnya saya sarankan kasih alas biar nggak kotor seperti itu. Dia seperti oli bocor, kalau misalnya kita diamkan di malam hari nanti kotor di bagian bawahnya. Jadi saya sarankan dikasih alas bawahnya deket standar 2 nya itu. Oke, jadi untuk olinya seperti ini. Kita bahas lanjut yang ini kita bersihkan dulu biar nggak kotor sekali, dan nanti kita pakai ini. Oke, di sini saya menggunakan pelumas rantai kit motor ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan merek lain juga bisa, terserah kalian. Kalau misalnya ini harganya 15.000 yang kecil, kalau yang besar sekitar 20.000, terserah kalian pengen beli yang ini atau menggunakan oli bekas. Jadi di sini akan saya praktekkan, kita semprot saja, tapi ini kita nyalakan mesinnya dulu biar dia bisa muter, tapi nanti kita harus hati-hati jangan sampai kena tangan gitu. Oke, kita lanjut saja. Nah, sebelum kita lanjut, kemarin itu sempat saya beli dan ternyata sedotannya itu tidak ada. Jadi yang di bagian sini yang buat ngarahin ke depan, yang seperti sedotan yang biasa kita semprot langsung ini, nah itu tidak ada. Entah itu bawaannya nggak ada atau gimana, saya kurang paham. Kalian bisa komen aja sebenarnya ini ada sedotannya atau tidak. Oke, kita lanjut saja semprot menggunakan kit ini, dan nanti akan saya bedakan juga enakan yang ini atau yang menggunakan oli biasa. Oke, kita lanjut. Oke, tadi sudah kita semprot menggunakan kit motor yang pelumas rantai, dan di bagian sini, nah tadi kan sudah kita semprot di bagian gearnya yang besar tapi bukan gear yang kecil, dan di bagian sini itu ada bercaknya, walaupun ini bekas oli yang kemarin ya. Mungkin dari oli yang kemarin masih ada di rantai dan disemprot malah hilang olinya, jadi seperti itu di bagian sini. Dan untuk bekas oli yang kemarin itu ini sampai panjang sekali. Oke, di sini akan saya jelaskan kenapa kita harus menggunakan pelumas ya di motor kita yang menggunakan gear atau rantai ya. Kalau misalnya motor matic nggak usah pakai kayak gini. Jadi kalau misalnya kita kasih pelumas itu tarikannya jelas lebih enak ya. Karena saya sering kalau misalnya jarak jauh saya pasti bawa pelumas, entah itu oli atau entah itu seperti ini yang pelumas instan gitu yang di botol, biasanya tetap saya bawa kalau misalnya untuk jarak jauh. Kenapa? Kalau misalnya saya di tengah jalanan, di tengah jalan itu biasanya di bagian rantai itu kurang enak. Jadi kalau misalnya kita pindah gigi gitu, itu kalau misalnya belum dilumasin nggak enak, kayak ada seret-seretnya. Kalau misalnya sudah kita lumasin, pindah gigi untuk tarikan juga itu lebih enak. Jadi saya sarankan kalian menggunakan pelumas itu yang ini ya, pelumas seperti ini yang disemprot itu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi kalau misalnya menggunakan oli bekas itu bisa sampai 1 bulan. Jadi unggulan oli bekas atau ini, menurut saya ini, karena ini lebih praktis, bawanya nggak repot-repot daripada kita harus bawa oli bekas. Karena kalau misalnya oli bekas tumpah itu malah tambah repot di tasnya. Jadi kalian bisa membawa ini untuk jaga-jaga di perjalanan gitu ya. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit kenapa saya memilih ini. Kalau misalnya kita memilih ini, itu biasanya menggunakan rantai apapun biasanya cocok.
Tapi kalau misalnya menggunakan oli bekas, itu terkadang rantainya tidak cocok. Sering sekali di bagian sininya itu timbul karat. Jadi nggak semua motor atau nggak semua rantai itu cocok dengan oli bekas. Jadi kalau misalnya kita sudah sering pakai oli bekas, itu biasanya nggak karatan lagi. Tapi untuk awalan menggunakan oli bekas itu pasti karatan. Biasanya seringnya seperti itu, karena saya sudah pernah ngalamin sendiri. Saya menggunakan oli pertama kali itu langsung karatan di bagian rantai sebelah sininya. Nah, jadi kalau misalnya udah karatan kayak gitu, saya kasih oli lagi sampai dia nggak karatan. Jadi seperti itu. Kalau misalnya punya kalian itu karatan, kalau misalnya nggak mau ambil resiko, kita harus beli pelumas seperti ini. Dia lebih enak dan dijamin kalau misalnya kita menggunakan ini, itu rantainya bersih. Kenapa? Karena ini kalau misalnya kita semprotkan, dia kotorannya bisa turun seperti ini. Yang kemarin kita sempat dikasih oli dan olinya itu hilang sendiri, walaupun nggak hilang semua ya. Nah ini sampai sini. Jadi seperti itu. Kenapa unggulan kit motor atau pelumas rantai yang instan. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Mungkin dari kalian ada yang bertanya seputar motor remaking atau motor lainnya, atau trouble di motor kalian. Kalian bisa komen saja atau kalian bisa kabarin lewat WA di deskripsi, sudah saya sediakan. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.